Dan dalil itu kan nggak terlalu banyak kan. Qauluhu ini di bantah lagi. Wakila yata'azzar, nggak bisa. Ai zahaba ba'duhum ila anna al-ijma' laisa muhal. Walakinnahu yata'azzaru al-wuquf alaih. Oke, kita terima bahwasanya ijma' itu tidak mustahil, bisa saja terjadi. Akan tetapi yata'azzaru al-wuquf alaih, itu sulit bagi kita untuk bergantung kepada ijma' itu. Kenapa? Li'anna al-wuquf alaih, karena bergantung atau berdalil dengan ijma' innama yakunu ba'da ma'rifati ayanihim. Itu harus setelah kita mengetahui jiwa-jiwa para mujtahid, kita tahu jiwa-jiwa mereka. Wa ma'rifatu ma ghalaba 'ala dhannihim, kita juga harus tahu apa yang menjadi zon yang dominan pada diri si mujtahid. Wa ma'rifati ijtima'ihim 'alaihi bi waqti, dan kita harus tahu bahwasanya mereka itu pernah berkumpul pada satu waktu. Wal wuquf 'ala salasati muta'azzir, dan kita bergantung pada yang tiga tadi, itu mengetahui jiwa mujtahid, mengetahui zon yang mujtahid, mengetahui mereka berkumpul pada satu waktu itu susah. Makanya nggak bisa. Amal awal, adapun yang pertama, balin disyarihim syarqan wa gharban. Sebab susahnya kenapa? Karena mereka itu menyebar, ada yang di ujung timur, ada yang di ujung barat, ada yang di Maroko, ada juga yang di Indonesia, kan jauh banget. Wali jawazi qafa'i wahidin minhum, dan boleh saja ada yang tersembunyi salah satu di antara mujtahid. Sementara ijma itu kan harus sepakat semua mujtahid. Kalau ada satu mujtahid yang belum masuk, berarti nggak bisa dikatakan ijma. Kan bisa jadi ada sebagian mujtahid mereka tersembunyi. Bi ayyakuna asiron, entah dia itu tahanan, atau mahbusan, atau ditahan di matmurah, ditahan di penjara. Atau mumpatian bil jabal, atau dia itu tersesat di gunung. Wali'annahu yajuzu an yakuna fihim man huwa qamilu zikri. Bisa juga ada ulama itu yang tidak terkenal, dia nggak suka ketenaran, mujtahid, dia diam-diam doang. Kan harus butuh kita kepada kesepakatan dia karena dia mujtahid, sehingga berlangsungnya ijma. Nah, makanya la yu'raf annahu minal mujtahidin. Wa amasani, adapun yang kedua, palihtimali anna ba'dhum yakzibu. Bisa jadi sebagian di antara mujtahid itu berbohong. Kenapa? Fayufti ala khilafi i'tiqadi, maka dia berfatwa dengan sesuatu yang tidak diyakini. Ya, berbeda dengan apa yang dia yakini benar. Khaufan min sultanin jair. Dia itu bisa jadi takut sama raja yang zalim. Au mujtahidin ziman sobin afta bi khilafi, atau dia takut terhadap mujtahid yang lain seperti kasus Ibnu Abbas tadi itu. Jadi dia takut terhadap Umar kan. Kalau dia berfatwa terhadap yang menyelisih fatwa mujtahid yang berwibawa tadi itu, atau yang punya pangkat tadi itu. Wa masalis, ada pun yang ketiga, falihtimali rujui ahadihim qabla fatwa al-akhar. Bisa jadi salah satu di antara mujtahid itu menarik kembali ucapan dia sebelum yang lain itu berfatwa. Nah, misalkan ketika satu doang yang tinggal satu mujtahid doang, kita butuh kesepakatan sebelum si mujtahid yang tinggal satu itu berfatwa, yang lainnya malah menarik kembali ucapannya. Bisa jadi kayak gitu kan, dia tarik kembali diam-diam misalkan. Meskipun yang satunya itu berfatwa, yang terakhir kan dia menarik lagi ucapannya. Berarti tidak bisa dong jadi ijma, karena dia tarik kembali ucapannya yang satu orang tadi itu. Paham maksudnya? Lucu, ini bukan keluar dari kumpulan, bukan ya? Bukan, karena dia menarik kembali ucapannya. Kayak tadi tuh, misalkan di sini dalam satu masa itu ada 5 mujtahid. 4 mujtahid itu sudah berfatwa sepakat, tinggal menunggu satu lagi yang berfatwa. Nah, ketika yang satu ini sebelum berfatwa, kemudian yang lain itu menarik kembali ucapannya, fatwanya kan, dia nggak jadi lah sepakat dalam masalah itu, misalkan berfatwa, kemudian yang satu terakhir tadi itu bisa dikatakan ijma atau tidak? Tidak, karena yang satunya menarik kembali ucapannya. Ya kan bisa jadi kayak gitu. Boleh aja di hasil ihtimalat, karena ihtimal ini qala Imam Ahmad radhiyallahu anhu man idda'a al-ijma' fa huwa kazib. Siapa yang mengklaim adanya ijma, kata Imam Ahmad, maka dia berbohong. Akan tapi kalau ijma sahabi, Imam Ahmad tetap menerima. Ijma sekarang gimana melakukan ijma sekarang kan? Wa ajaba al-musannif rahimahullah bi anna al-wuquf alaihi la yata'azzar, enggak sulit. Jadi kita berpangku pada yang 3 tadi itu nggak sulit, kata Imam Al-Badawi. Kapan? Di ayat sahabat itu pada masa sahabat. Kenapa nggak sulit pada masa sahabat?
fa innahum kanu qalilin, karena sahabat kan sedikit, mahsurin, terbatas. Wa mujtami'in fil Hijaz, dan mereka itu berkumpul semuanya di Hijaz. Wa man kharaja minhum ba'da fathil bilad, dan yang keluar dari antara mereka setelah fathil bilad karena ma'rufan fi mawdihi, dia diketahui di mana dia tinggal. Dia mereka terbatas, maka semua yang tadi 3 itu maka enggak sulit untuk direalisasikan dalam masa sahabat. Ini dalilnya gimana kita baca? Hah? Boleh. Bacanya cepat aja. Cepat. Di matannya. Lumayan panjang sampai 9 ikhtilaf dari kosong. Nah, sekarang kita masuk ke dalam dalil daripada hujjahnya al-ijma'. Qala asalnya tu annahu hujjah. Jadi menurut Imam Al-Baidawi ijma' ini hujjah. Khilafan lin nazam wa syiah wal khawarij, berbeda dengan nazam, syiah dan khawarij. Lana, apa dalil daripada Imam Al-Baidawi yang mengatakan ijma' itu hujjah? Al-awwal annahu ta'ala jama'a baina musyaqqati rasul wa ittiba'i ghairi sabilil mu'minin fil wa'id. Jadi Allah itu mengumpulkan antara membantah Nabi dan mengikuti jalan selain jalan orang mukmin. Di mana fil wa'id, sama-sama kena ancaman. Haitsu qala, Allah berfirman, "Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda." Siapa saja yang membantah Rasul setelah jelas huda bagi dia, nuwallihi ma tawalla wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Itu kan ancamannya. Makanya di sini al-ayatu fayakunu muharraman. Maka menjadilah ittiba'u ghayra sabilil mu'minin itu muharraman, karena dia diancam. Karena kalau kita mengikuti jalan selain jalan mukmin kan masuk neraka jahanam. Berarti kalau kita melakukan mengikuti selain jalan mukmin masuk neraka jahanam, berarti mengikuti jalan mukmin masuk surga. Berarti hukumnya wajib. Maka wajibu ittiba'u sabilihim, maka wajib kita ikuti sabil mukminin. Isla makhraja anhuma, karena tidak ada jalan keluar di antara keduanya. Maksudnya kalau ittiba'u ghairi sabilil mu'minin itu haram, berarti ittiba'u sabilihim wajib. Itu doang. Kalau ittiba'u sabilihim wajib, berarti ittiba'u ghairi sabilihim haram. Makanya itu mengatakan isla makhraja anhuma, tidak ada jalan keluar di antara keduanya, antara halal dan haram itu. Kila, maka ini dibantah dalil daripada Imam Al-Baidawi yang mengatakan rattabal wa'ida 'alal qul. Kata qasam di sini wa'id yang tadi itu, ancaman yang tadi itu berlaku, ditetapkan kalau dia melakukan semuanya. Berarti kalau dia ittiba'u ghayra sabilil mu'minin sama yushaqiqir rasul. Jadi wa'id itu berlaku kalau orang ini melakukan dua-duanya, yaitu musyaqqatur rasul sama ittiba'u ghayri sabilil mu'minin. Ini kata pesan. Kalau salah satu berarti enggak kena ancaman. Itu kata pesan. Kalau salah satu berarti enggak kena ancaman. Yang kena ancaman itu kalau dilakukan dua-duanya sekaligus. Kalau satu doang berarti enggak kena ancaman. Ini kata pesan. Qulna, dijawab oleh Imam Baidawi, bal 'alal kulli wahid, akan tapi bagi setiapnya. Maksudnya kalau kita melakukan musyaqqatur rasul, membantah Nabi, berarti kita kena ancaman. Begitu juga kalau kita ittiba'u ghayri sabilil mu'minin, berarti kena ancaman juga. 'Alal kulli wahid, bukan semuanya sekaligus. Wa illa, karena kalau tidak begitu, la huwa zikrul mukhalafah, berarti sia-sia dan disebut mukhalafah. Maksudnya musyaqqatur rasul dengan ittiba'u ghayri sabilil mu'minin itu sama atau tidak? Berbeda. Nah, berarti menyebut sesuatu yang berbeda dalam satu ancaman, berarti hukum ancaman itu masih ke satu-satu di antara mereka, enggak mesti harus sekaligus duanya. Berarti kalau antum melakukan ittiba'u ghayri sabilil mu'minin berarti kena ancaman, meskipun antum enggak musyaqqatur rasul. Kalau antum musyaqqatur rasul berarti antum kena ancaman, meskipun antum ittiba'u sabilil mu'minin. Berlaku untuk ini per satunya, bukan semuanya sekaligus. Kila, akan tapi dibantah lagi. Asyartu fil ma'tuf alaihi syartun fil ma'tuf. Syarat pada ma'tuf alaihi itu juga menjadi syarat dalam ma'tuf. Kan dalam ayat tadi mengatakan, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda
wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Di sana kan ada dua. Yang pertama, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda. Kemudian yang kedua, ini kan atap. Wa yattabi ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti selain jalan orang mukmin. Mana masyrut ini? Maktub alaihnya? Maktub alaihnya wa may yushaqiqir rasul. Maktub alaihnya wa may yushaqiqir rasul. Maktubnya itu adalah ittiba'u ghayra sabilil mu'minin. Berarti asyartu fil maktub, syarat dalam maktub. Berarti apa syarat dalam yushaqiq? Mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Berarti musyaqatul rasul itu enggak boleh ketika tabayyana lahul huda. Berarti begitu juga dalam maktubnya, itu dalam ittiba'ur rasul. Berarti ittiba'u ghayri sabilil mu'minin. Kita enggak boleh ittiba'u ghayri sabilil mu'minin itu ketika sudah tabayyana lahul huda juga. Jadi syarat pada maktub, syarat pada momen yushaqiq yang tadi itu menjadi syarat juga pada yang mana? Pada yang ittiba'u ghayri sabilil mu'minin. Sama-sama harus mimba di mata bayan lahul huda. Kulna, maka dijawab sama Imam Al-Badawi, la, tidak begitu. Maksudnya la di sini tidak begitu. Tidak mesti yang menjadi syarat dalam maktub alaih itu harus menjadi syarat juga dalam maktub. Tidak mesti begitu. Wa in sulima, akan tetapi meskipun kita terima, maksudnya kita terima bahwasanya yang menjadi syarat dalam maktub alaih itu menjadi syarat juga dalam maktub lam yadur. Akan tetapi itu tidak memudaratkan dalil kita. Kenapa tidak memudaratkan? Li'annal huda dalilut tauhid wa nubuwah. Kan huda itu maksudnya mimba di mata bayyana lahul huda. Huda itu kan dalilut tauhid wa nubuwah. Maka menjadilah berarti di sini huda di sini menjadi syarat juga dalam mengharamkan ittiba'i ghayri sabilil mu'minin. Itu huda di sini kan kenabian dan juga tauhid itu kan sudah ada kan ya. Nah berarti karena sudah ada kenabian dan sudah ada tauhid, berarti syaratnya dia itu kenabian dan sudah ada tauhid itu menjadi syarat bahwasanya kita nggak boleh ataupun haram mengikuti jalan selain jalan orang mukmin. Qila la yujibu tahrima kulli ma ghayara. Kata Qasam di sini tidak mengharamkan kullu, semua yang menyalahi. Berarti maksudnya tidak haram semua yang ittiba'u ghayra sabilil mu'minin. Akan tapi cuma satu doang. Yang mana? Kafir doang. Jadi maksudnya ittiba'u ghayra sabilil mu'minin itu enggak haram semuanya, enggak pada semuanya diharamkan. Akan tapi diharamkan pada satu doang. Di mana? Itu pada kekafiran. Kekafiran itu kan ghayra sabilil mu'minin. Haramnya itu pada kekafiran doang, bukan pada yang lain. Ini kata Al-Qasam. Nah, maka dijawab yang tadi al-umum. Di sana ayat itu menghendaki keumuman. Berarti kalau dia menghendaki keumuman, berarti diharamkan semua yang menyalahi sabilil mu'minin, bukan kekafiran doang. Kenapa dia umum di jawazil istisna? Karena bisa masuk istisna di sana. Mana istisnanya? Itu goir. Goir itu kan ada istisna. Nah, makanya wayat tabi goiro. Itu kan dia istisna di sana. Sementara kita punya kaidah dalam usul mengatakan al istisna mi'yarul umum. Istisna itu menjadi standar daripada keumuman. Kalau ada istisna berarti dia umum. Berarti di sini ada goir, ada istisna berarti yang tadi umum, bukan yang tadi satu seperti yang antum klaim. Qila, akan tapi dibantah lagi. As-sabil dalilul mujmin. Yang dimaksud dengan sabil itu adalah dalilul mujmin. Itu dalil sebab mereka itu berijma. Nah makanya sabil itu dia punya dua makna. Jadi sabil itu dia punya dua makna. Ada makna hakikat dan ada makna ini. Ada makna majazinya. Jadi asabil itu punya dua makna. Kalau mana hakikatnya itu kan at-tariq. Mana hakikat daripada sabil itu at-tariq.
Kemudian kalau mana majasnya itu ada dua. Mana majas daripada sabil itu ada dua. Yang pertama itu qaulu ahli ijma'. Yang kedua itu adalah ad-dalil allazi la yajma'u. Di sini dua-duanya ini dalam masalah ini al-khasam itu memaknai sabil pada ya tabi ghairu sabilil mu'minin itu dengan makna ad-dalil allazi yajlihi ajma'u. Itu kalau dia itu tidak mengikuti ini ad-dalil yang disebabkan oleh yaitu mereka berijma', berarti maksudnya Al-Qur'an. Nah, jadi maksudnya wa tabi ghairu sabilil mu'minin, sabil di sana itu maksudnya dalil, itu Al-Qur'an. Berarti kalau dia tidak mengikuti Al-Quran, makanya mereka itu dapat ancaman. Akan tapi menurut Imam Al-Baidawi itu bukan dalil saya, itu bukan mana Al-Quran, akan tapi mananya itu adalah qaulu ahli ijma'. Nah, makanya di sini kulna jawaban daripada Imam Al-Baidawi hamluhu 'alal ijma' aula li umumi. Kita maknai sabil di sini dengan makna ini ijma' ini lebih utama daripada kita artikan sebagai ad-dalil allazi la yajlihi ajma'u. Kenapa kita artikan sebagai ijma' itu lebih utama kata Imam Al-Baidawi? Karena kalau dalil faidahnya bagi siapa? Bagi mujtahid doang. Kalau dalil, muqallid kan enggak perlu ini dalil. Sedangkan kalau qaulu ahli ijma' di sini, kalau qaulu ahli ijma' ijma itu faedahnya bagi mujtahid doang atau bagi muqallid doang? Dua-duanya. Kan ini berlaku bagi mujtahid dan berlaku bagi muqallid. Jadi sabil di sana kalau kita artikan sebagai dalil, maka yang mendapatkan faedah di sana itu cuma mujtahid. Akan tapi kalau ijma, kalau sabil kita artikan sebagaimana ijma, itu yang mendapatkan faedah di sana itu si mujtahid plus si muqallid. Maka katanya sabil di sini kita artikan sebagaimana qaulu ahli ijma' itu lebih utama daripada kita artikan sebagai as-sabil. Bukan ad-dalil. Nah, di sini mengatakan as-sabil itu dalilun munjibin. Itu Al-Qur'an. Berarti di sini kata Imam Al-Baidawi hamluhu 'ala ijma' aula li umumi. Kita maknai dia sebagaimana ijma' itu lebih utama karena keumumannya. Qila yajibu ittiba'uhum bima saru bihi mu'minin. Kata Qasam di sini, kita wajib mengikuti mereka sabilil mu'minin itu di mana? Bima saru bihi mu'minin. Apa yang membuat mereka itu menjadi mukmin? Di sana doang kita wajib mengikutinya. Pada selainnya itu tidak. Berarti apa yang membuat mereka menjadi mukmin? Beriman. Berarti kita wajib mengikuti mereka itu pada beriman doang. Pada selainnya itu tidak wajib. Maka berarti payat tabi ghairu sabilil mu'minin, berarti payat tabi ghairu imanihin. Maka itu yang mendapatkan ancaman. Karena kan kalau kita nggak beriman kan dapat neraka. Nah, maka yang dimaksud di sana itu adalah apa yang menyebabkan mereka itu mukmin, itu beriman. Qulna, apa jawaban daripada imam? Hina izin takunul mukhalafah al-masyaqqah. Kalau begitu berarti al-mukhalafah al-masyaqqah. Jadi di sini maksudnya itu adalah masyaqqah itu masyaqqatul rasul, musyaqqatul rasul itu termasuk juga daripada tarkul iman juga kan? Iya kan? Sama. Nah, kan musyaqqah itu dia tarkul iman. Kemudian kalau kita mengatakan bahwasanya di sana yang wajib diikuti adalah sebab mereka itu beriman, berarti al-iman. Berarti kalau kita nggak ikuti, berarti kita tarkul iman. Musyaqqah juga tarkul iman. Berarti musyaqqah dengan ittiba'u ghairu sabilil mu'minin sama-sama tarkul iman. Berarti kalau dia sama-sama tarkul iman berarti takror, pengulangan.
sesuatu pengulangan pada ayat Al-Quran itu abas, sia-sia bagi Allah, dan sia-sia bagi Allah itu mustahil. Nanti maksudnya, jadi kalau kita artikan waman yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, kan yang membantah Rasul itu orang beriman atau tidak? Tidak, berarti dia meninggalkan iman. Terus kalau kita mengatakan wa yattabi ghaira sabilil mu'minin, kalau kita mengatakan sabil di sana itu adalah cuma beriman doang, berarti kalau ghairul mu'minin berarti tidak ghairu sabilul mu'minin berarti tidak beriman. Berarti yang pertama sama yang kedua sama dong, sama-sama tarkul iman. Musyaqqah itu tarkul iman, ghairu sabilul mu'minin juga tarkul iman. Kalau dia sama-sama tarkul iman berarti ada takror, pengulangan sesuatu yang sama dua kali. Sementara pengulangan sesuatu yang sama dua kali itu abas, itu sia-sia. Wal abasu muhalun Allah. Kesia-siaan itu mustahil bagi Allah. Nah, ini kalau antum artikan bahwasanya wajib mengikuti mereka dalam beriman doang. Kila lagi dibantah. Bitarkil ittiba'i ra'san. Maksudnya di sini ya udah kita tinggalkan saja. Maksudnya la yattabi ghairu sabilul mu'minin wa la yattabi sabilihim. Itu bitarki ittiba'i ra'san, itu maksudnya ra'san. Jadi kita ya udah kita tinggalkan. Kita tinggalkan sabil mereka. Kita tinggalkan juga sabil selain mereka. Ini kata Qasam. Itu bitarki ittiba'i ra'san. Berarti dia enggak sepakat dengan yang di atas yang mengatakan la makhraja anhuma itu. Ini Qasam enggak sepakat dengan la makhraja anhuma. Karena kan cuma ada dua kemungkinan. Kalau kamu ikut, berarti nggak ikut yang ini. Kalau kamu nggak ikut sabil mu'minin, berarti kamu ikut ini. Cuma dua itu doang kan. Nah tapi di sini dia nggak sepakat. Itu bukan tanakut, tapi dia tagor. Dia bisa dihapus dua-duanya dan diganti dengan yang lain. Apa penggantinya wasitohnya? Yaitu kita nggak tinggalkan kita nggak ikuti jalan mu'minin, kita juga nggak ikuti jalan selain mu'minin. Bisa kayak gitu kata Qasam. Nah, tetapi apa kata Imam Al-Baidawi? At-tarku kalau meninggalkan ghairu sabilihim. Berarti kalau kamu meninggalkan berarti itu selain daripada sabilil mu'minin, ya kan? Iya. Kalau kamu meninggalkan, kan katanya kita bisa meninggalkan sabilul mu'minin, bisa juga meninggalkan sabil ghairil mu'minin kata Qasam. Akan tapi kata Imam Al-Baidawi, intinya antum meninggalkan berarti sabil ghairil mu'minin. Kalau antum meninggalkan berarti itu sabil ghairil mu'minin. Kila yajibu ittiba'uhum fi fi'lil mubah. Kalau ijma itu memang hujjah, berarti wajib dong kita mengikuti mereka dalam masalah yang mubah. Berarti maksudnya kalau ijma itu memang hujjah dan wajib kita beramal dengan ijma, berarti sesuatu yang mubah itu menjadi wajib dong. Ya kan? Kan kita wajib mengikuti mereka, ijma mereka. Berarti sesuatu yang mubah itu menjadi wajib. Makanya yajibu ittiba'uhum fi fi'lil mubah. Di sini kok la ya tadi? Hah? Di sini ada nafinya. Apa katanya? La yajibu ittiba'uhum fi fi'lil mubah. Apa salah di sini? Bisa jadi di sana di Mubarak. Bisa jadi dokter lebih merevisi dengan yang lebih cocok. Jadi banyak yang beda sih sebenarnya, kayak apa? Kalau namanya bitarkil ittiba, di sini yatrukul ittiba. Terus juga tadi apalagi ada intinya beberapa yang. Jadi dokter mengcompare antara nasah-nasah yang lain. Oh ya, yang tadi saru, atau tadi soru gitu. Mana yang menurut dokter lebih cocok itu yang dimasukkan ke dalam itu dalam Mubarak itu. Ini kan seperti yang saya bilang tadi, di antara semua cetakan ini meskipun banyak yang sakot atau banyak salah tulis, akan tapi ini yang lebih baik daripada yang lain. Kalau di sana mengatakan la yajibu ittiba'uhum fi fi'lil mubah, itu masuk akal. Kan kita nggak boleh, kita nggak wajib mengikuti mereka dalam sesuatu yang mubah, ya kan? Ini juga masuk akal. Kalau kita mengatakan ijma itu hujjah, berarti fi'lul mubah itu juga menjadi wajib. Karena kita wajib mengikuti. Wajib mengikuti itu membuat sesuatu yang kita ikuti itu kita wajib mengikuti semuanya, termasuk yang mubah juga. Nah, makanya dibantah sama Imam Al-Baidawi di sini, katiba'ir rusul. Seperti antum mengikuti nabi. Kan mengikuti nabi itu kita juga wajib mengikuti nabi dalam yang mubah. Maksudnya bagaimana? Itu wajib kita meyakini bahwa sama sesuatu itu dia mubah, perbuatan nabi itu mubah. Wajib kita meyakini. Itu maksudnya
wajib kita mengikuti pada yang mubah. Maksudnya kita wajib meyakini bahwasanya sesuatu itu mubah. Sama seperti dalam kasus Nabi. Ila al-mujmi'un asbatu bidalil. Di sini dia tak terima lagi bahwasanya wajib mengikuti pada semua. Al-mujmi'un, para mujtahid yang berijma, asbatu, mereka menetapkan apa? Al-hukma al-mujma' alaih, hukum yang mereka ijma'kan bidalilin atau bidalil, dengan menggunakan dalil. Mereka kan berijma pasti bersandarkan dalil. Berarti di sini kalau mereka berijma dengan bersandarkan dalil, berarti kalau kita wajib menetapkan hukum dengan ijma mereka, tidak dengan menggunakan dalil, berarti ittiba'u ghairu sabilihim. Iya kan? Kan mujtahid itu mereka berijma dengan dalil. Kalau kita menetapkan hukum dengan menggunakan ijma mereka, bukan dengan dalil, berarti kita ittiba'u ghairu sabilil mu'minin. Kenapa? Karena mereka saja menetapkan hukum dengan dalil, kok kita menetapkan hukum dengan ijma mereka? Itu bantahan daripada kosong. Makanya terlalu bertele-tele pembahasannya di sini. Nah, maka jawaban daripada Imam Al-Baidawi, qussan nasubihi. Dalam kasus yang antum sebutkan ini sudah ditaksis. Intinya kita wajib mengikuti pada semuanya, kecuali pada yang sudah ditaksis oleh nasakh, di mana tempat kita tidak perlu mengikuti. Qila, lagi dibantah. Kullul mu'minin al-mawjudin ila yaumil qiyamah. Berarti kita wajib mengikuti semua orang mukmin. Karena kan ittiba'u ghairu sabilil mu'minin. Mu'minin secara umum. Berarti wajib kita mengikuti sabil semua orang mukmin pada hari kiamat. Karena kalau kita mengikuti pada sebagian masa, berarti tidak semua mukmin, akan tapi sebagian. Sementara di ayat itu yang tadi al-umum, harus semua. Berarti kalau kita harus mengikuti semua jalan orang mukmin, berarti semua orang mukmin sampai hari kiamat. Ini kata Qasem. Akan tetapi bal, kata jawaban daripada Imam Al-Baidawi, bal fi kulli asrin. Akan tetapi di sini fi kulli asrin itu pada setiap masa. Maksudnya bal fi kulli asrin, tapi semua mukmin pada setiap masa, bukan sampai hari kiamat. Kenapa? Li'annal maksuda, karena dimaksud dalam ijma itu adalah al-amal, kita mengamalkannya. Wala amala fil qiyamah. Kalau kita tunggu semua orang mukmin, berarti kita beramalnya pada hari kiamat. Sementara pada hari kiamat ada amal atau tidak? Tidak ada. Nah, berarti ijma itu fi kulli asrin, pada setiap masa. Jadi semua mukmin pada setiap masa, bukan semua mukmin sampai hari kiamat. Ini jadali yang terlalu panjang dalam masalah dalil daripada ijma yang pertama ini. Perlu baca syarah? Tidak nangkep sih. Hah? Tidak nangkep. Ya udah kita baca. Aqulu zahabal jumhur ila an al-ijma' hujjatun yajibul amalu bihi khilafan lin-nazam wa syi'a wal khawarij fa innahu wa inukila anhu ma yaqtadil muwafaqah. Meskipun ada penukilan mengatakan bahwasanya mereka itu al-khawarij sama an-nazam sama syiah itu mereka sepakat dengan ijma'. Ada penukilan katanya. Lakinnahum inda tahqiq, tapi ketika diselidiki mendalam mukhalifun, ternyata mereka itu tetap itu tidak sepakat dengan kehujahan daripada ijma'. Aman nazam, adapun nazam fali'annahu lam yufassir al-ijma' bi ittifaqil mujtahidin. Karena nazam itu mereka tidak mentafsirkan ijma' itu dengan ittifaqul mujtahidin. Akan tetapi kama qulna bal qala kama naqala Ibnul Amidi innal ijma' huwa kullu qaulin yuhtaju bihi. Kata mereka di sini ijma' itu adalah semua ucapan yang dijadikan hujah. Itu semua. Berarti di sini beda. Kalau kita harus kesepakatan. Kemudian wa masyiah fa innahum yaqulun innal ijma' hujjatun. Ijma' itu hujjah. La liqauli ijma'an, bukan karena dia itu ijma'. Bal istimalihi ala qaulil imamil maksum. Maka tapi karena dia mencakup kepada ucapan imam yang maksum. Wa qawluhu bimfiradihi indahu hujjah, dan ucapan sendiri doang imam maksum itu menurut Syiah itu dianggap sebagai hujjah. Kama saya tilil kalamil musannif. Amal khawarij, adapun khawarij faqalu kama naqul qarafi fil mulakhas inna ijma' as-sahabati hujjatun qabla hudusi firqah. Kata khawarij, ijma' itu ada sebelum terjadi perpecahan katanya.
Akan tetapi wa amma ba'daha, setelah terjadi perpecahan, faqalu al-hujjatu fi ijma'i ta'ifatihim faqat. Jadi hujjah ijma itu pada kelompok mereka doang, yang lain enggak. La ghair, li'anna al-ibrata biqaulil mu'minin. Karena kata mereka yang dipandang itu adalah ucapan orang mukmin. Wala mu'mina indahum illa man kana ala mazhabihim. Menurut mereka orang mukmin itu cuma yang khawarij doang. Selain khawarij itu bukan orang mukmin. Jadi kesepakatan selain khawarij itu tidak diterima. Wa kalamul musannif taban lil imam yaqtadi anna an-nazm yusallimu imkan al-ijma'. Di sini seakan-akan nazm yang pertama tadi itu dia sepakat adanya ijma'. Wa inna ma yukhalifu fi hujjati. Cuma berbeda dalam masalah kehujahannya. Menurut mereka setiap qaul itu pasti ijma' itu adalah semua ucapan yang dijadikan hujjah. Wal masdur fil awsat li Ibnu al-Bahar wa mukhtasar Ibnu al-Hajib wa ghairihi ma annahu yaqulu bi istihalati. Jadi di sini Nazr mengatakan mustahil. Qauluhu lana, sini dalil daripada Imam Al-Baidawi. Ayat dalil ala qaumuhu hujjatan min salasati awjuh. Al-awwal qad tamassaka bi Syafi'i fi risalah qauluhu ta'ala wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Wajhud dalalah anna Allah Ta'ala jama'a baina musyaqqati Rasul wa tibai ghayra sabilil mu'minin fil wa'id. Jadi dua-duanya diancam. Haitsu qala muwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Fayalzamu an yakuna ittiba'u ghayra sabilil mu'minin muharraman. Berarti di sini mengharuskan kita bahwasanya mengikuti selain daripada jalan mukmin itu haram. Karena kalau kita mengikuti selain daripada jalan orang mukmin itu kan masuk neraka, makanya dia haram. Li'annahu law lam yakun haraman, karena kalau emang ittiba'u ghayra sabilil mu'minin itu tidak haram, lima jumi'a bainahu wa bainal muharram. Kenapa dia digabung dengan sesuatu yang haram? Itu musyaqqatul rasul. Nah, kalau emang ittiba'u ghayra sabilil mu'minin itu tidak haram, kenapa dia digabung dengan sesuatu yang haram? Itu musyaqqatul rasul, itu kan haram. Allazi huwa musyaqqatun fil wa'id, fa innahu la yahsunul jam'u bainal halal wal haram fil wa'id. Maka enggak cocok, enggak baik kita mengumpulkan sesuatu yang halal dan yang haram itu dalam satu ancaman. Berarti karena kayak gitu itu enggak baik, itu menunjukkan bahwasanya berarti ittiba'u ghayra sabilil mu'minin ikut haram juga. Bi an taqul masalan in zanaita wa syaribta al-ma'a qabtuka. Ini kan enggak cocok. Wa idza hurima ittiba'u ghayra sabilil mu'minin, kalau diharamkan mengikuti sabil selain sabil orang mukmin, wajib ittiba'u sabilihim. Berarti wajib dong kita mengikuti sabil mereka, itu kan. Li'annahu la makhraja anhuma ay la wasitata bainahuma. Sudah dijelaskan dalam tadi. Wa yalzimu min wujubi ittiba'i sabilihim qaulul ijma' hujjah. Dan melazimkan daripada kita wajib mengikuti jalan orang mukmin, ini juga yang menjadi dalil bahwasanya ijma' itu adalah hujjah. Li'anna sabila syakhsa huwa ma yahtaru, karena jalan orang itu yang dia pilih. Minal qawli awil fili awil al-i'tiqad. Qauluhu, ini ucapan daripada Khasam. Yang taradul Khasam bi tis'ati awjuh. Di sini dengan 9 aujuh. Yang pertama, anna Allah Ta'ala rattabal wa'id 'alal kull. Katanya Allah di sini menetapkan ancaman itu pada semuanya sekaligus. Berarti musyaqqatul rasul sama ittiba'u ghayra sabilil mu'minin. Ai 'alal majmu'il murakkab minal musyaqqati wa ittiba'i ghayra sabilil mu'minin. Fayakunul majmu', maka yang majmu' kesekumpulan dua-duanya tadi itu al-muharram, itu yang diharamkan. Wala yalzimu min tahrimil majmu'i, maka tidak melazimkan, tidak mengharuskan dari mengharamkan al-majmu'. Harusnya kurang di sini. Wala yalzimu min tahrimil majmu' tahrimu kulli wahidin min ajza'i. Ada enggak di sana? Ada tahrim lagi? Ada. Oh, makanya di sini kurang berarti. Wala yalzimu min tahrimil majmu' tahrim kulli wahidin min ajza'i ka tahrimil ukhtain. Kan kalau kita menikahkan dua perempuan bersaudara sekaligus itu kan haram. Akan tapi salah satu boleh enggak? Boleh. Nah, maka tidak menunjukkan bahwasanya majmu'nya itu diharamkan, lantas satunya itu diharamkan. Wal jawab anna la nusallim anna rattabal wa'id 'alal kull. Kita enggak terima bahwasanya di sini menetapkan wa'id itu atas kull, atas semuanya, bal 'ala kulli wahidin, akan tapi pada masing-masing satunya. Izlau lam yakun murattaban 'ala kull,
wa ya kulli wahidin lakana zikri mukhalafatil mu'minin yani ittiba'i ghairu sabilihim lagwan, maka berarti lagwa. Berarti di sini dia sama, la faidata lahu, tidak ada faedah. Li'anna al-musyaqqah mustaqillatun fi tarattubil wa'id wa kalamullah subhanahu wa ta'ala yusanu anil lagwi. Paham maksudnya di sini? Paham. Wa hadzal jawab laisa bil mahsul wala fil hasil wa huwa aula mimma qalahu. Asani salamna annal wa'id murattabun ala kulli wahidin minhuma. Oke, kita terima bahwasanya wa'id itu pada salah satu di antara keduanya, masing-masing di antara keduanya. Lakin la nusallim tahrima ittiba'i ghairi sabil mutaqal. Tapi kita enggak terima bahwasanya kita haram untuk mengikuti selain jalan orang muslim itu secara mutlak. Bal yushtaratu tabayyana huda, kan tapi disyaratkan harus tabayyana huda, harus jelas apa hidayahnya. Fa inna tabayyunal huda, maka nampaknya huda itu syartun fil ma'tuf alaih. Itu kan syarat dalam ma'tuf alaih, dalam firman Allah yang mengatakan mimba lima tabayyana lahu al huda. Wa syartu fil ma'tuf alaihi syartun fil ma'tuf. Jadi syarat dalam ma'tuf alaih itu menjadi syarat juga dalam ma'tuf. Berarti syarat dalam yusyakik itu mimba lima tabayyana lahu huda itu menjadi syarat juga dalam ma'tuf, itu ittiba'i ghairi sabilil mu'minin likaunihi fi hukmihi, karena sama hukumnya. Wal huda amul liqiranihi, dan huda di sini kan dia umum. Karena kenapa? Karena dia diiringi dengan adanya alif lam al huda. Fa yakunu hur matu ittiba'i ghairu sabilil mu'minin, maka menjadilah di sini haramnya mengikuti selain sabilil mu'minin itu mutawaqqifatun, itu berpangku, bergantung pada ala tabayyuni jami'i anwa'il huda. Berarti semua bentuk huda hidayah itu harus nampak dulu, baru ittiba'u ghairu sabilil mu'minin itu haram. Kalau semua huda itu tidak nampak, berarti ittiba'u ghairu sabilil mu'minin itu tidak haram. Ini kata Al-Qasam. Langsung aja wajib al-musannif rahimahullah biwajhain. Ahaduma la nusallim anna kullama kana syartan fil ma'tuf alayhi yakunu syartan fil ma'tuf. Kita enggak terima. Bal al-aqwu innama yaqtadi tasrifi muqtadal amil i'raban wa madlulan. Akan tetapi atap itu menghendaki keserumpunan. Di mana? Fi muqtadal amil, dalam tuntutan amilnya. Itu i'raban, berarti itu dari segi i'rab itu sama-sama, misalkan ma'tuf sama ma'tuf alaih itu sama-sama harokatnya kasroh, itu boleh. Wa madlulan, atau dari segi makna. Asani salamna anna syarta fil ma'tuf alaih syartun fil ma'tuf. Oke, kita terima bahwasanya syarat dalam ma'tuf alaih itu menjadi syarat juga dalam ma'tuf. Lakin akan tapi la yadur munazalika, itu tidak menjalankan bagi kami, tidak menjalankan dalil kami yang mengatakan ini ijma itu hujjah. Fa innahu la niza'a fi anna al-huda al-mashrut, tidak ada perbedaan bahwasanya huda yang dimaksud fi tahrimil musyaqqah dalam pengharaman daripada membantah Nabi, innama huwa dalilut tauhid. Huda di sana itu maksudnya itu adalah dalilu at-tauhid wan nubuwah, itu mukjizat. La adillatil ahkamil far'iyah, bukan dalil hukum far'i. Fa yakunu hadzal huda, maka menjadilah huda ini ai dalilut tauhid wan nubuwah syarton fi tahrimi ittiba'i ghairi sabilil. Ini menjadi syarat juga dalam haramnya kita mengikuti selain jalan daripada orang mukmin. Wa nahnu nusallimu, kalau kayak gini kita terima. Ngerti maksudnya? Ya. Di sini enggak ada tahrimnya. Di situ ada. Apa katanya? Syarton fi ittiba'i langsung. Gitu. Iya. Di sini ada kata tahrim. Iya. Akan tapi di sini dikasih talib juga sama pentahkiknya di sini. Tahrim di sini sarqatu minal matbu'at. Di antara tobah-tobah yang lain itu enggak ada kata tahrim. Makanya cocok di sana. Tutur mungkin lebih cocok kita tidak ada kata tahrim di sini. Fa yakunu hadzal huda syarton fi ittiba'i ghairi sabilil mu'minin. Bagus juga. Maka huda di sini itu dalil tauhid wa nubuwah, kenabian Nabi. Kalau Rasulullah sudah menjadi nabi, sudah pasti kenabiannya. Berarti apa yang ada di dalam Al-Quran ini berarti kita wajib ikuti. Kalau Al-Quran mengatakan kita nggak boleh ittiba'u ghairu sabilil mu'minin, berarti ini menunjukkan bahwasanya kenabian Nabi itu menjadi syarat bahwasanya mengikuti selain daripada sabilul mu'minin itu hukumnya haram. Fa yakunu hadzal huda syarton fi ittiba'i ghairu sabilil mu'minin.
maka huda ini menjadi syarat dari mengikuti jalan Sayyid Mu'min. Cocok nggak? Ya ada yang mahzus ya kayaknya. Hah? Kayaknya lebih cocok ada kata tadi. Ya. Maka huda ini menjadi syarat dalam pengharaman dalam mengikuti jalan selain orang mukmin. Maka itu lebih cocok. Wa nahnu nusallimu. Al-i'tirad salis, i'tirad yang ketiga. Salamna anna qaulahu ta'ala wa yattabi ghayra sabilil mu'minin yujibu tahriman mukhalafah. Ini mewajibkan, mengharuskan kita mengharamkan al-mukhalafah. Itu menyelisihi ghayra sabilil mu'minin. Lakin lafzul ghair wa sabil mufradan. Lafaz goir dan sabil kan goiro sabil, itu kan mufrad. Wal mufrad la umum lahu. Mufrad itu dia tidak umum. Fala yujibu zalika, maka tidak mengharuskan dengan begitu tahrima kulli ma goiro sabilih. Mengharamkan semua yang berbeda dengan jalan orang mukmin. Yang mengharuskan bal yasduqu bi suratin. Akan tapi boleh dengan satu surah doang. Yaitu apa? Wa huwa al-kufru. Itu berarti kekafiran doang. Berarti yang diharamkan itu adalah ittiba'u ghayri sabilil mu'minin, itu adalah kekafiran doang. Yang selainnya berarti dibolehkan. Kenapa? Karena di sini sabil sama ghair itu tidak umum, yaitu mufrad. Wal jawab, jawabannya annahu yaqtadil umum lima fihi min al-idhafah. Di sini yang dimaksud itu adalah keumuman. Kenapa dia umum? Karena ada idhofah. Satu ada idhofah. Wa yadullu alaihi annahu yasihul istisna minhu, dan juga ada istisna. Itu goir itu kan ada tul istisna. Fa yuqalu, misalkan wa yattabi ghayra sabilil mu'minin illa, bisa illa sabili kaza. Bisa kayak gitu kan? Nah, makanya kaidah dalam usul mengatakan wal istisna miyarul umum. Kalau ada istisna, kalau boleh masuk istisna, berarti itu standar daripada lafaz itu dia umum. Karena di sini bisa masuk umum pada lafaz wa yattabi ghayra sabilil mu'minin illa sabil kaza, berarti ini menunjukkan bahwasanya sabil sama ghair di sini itu maknanya umum. Udah wala bisa kita baca langsung aja ke intinya. Ar-rabi'u yang keempat, la nusallim anna sabil wa qaulu ahli ijma'. Kita enggak terima sabil itu yang saya jelaskan di papan. Kita nggak terima sabil itu adalah qaulu ahli ijma'. Yang ini kita nggak terima katanya. Akan tetapi bal dalilul ijma'. Berarti yang ini kata kosong. Wa bayanuhu anna sabil lughatan huwa tariq alladhi yamshi bihi wa qad ta'azzara iradatu huna. Dan makna sabil secara hakikat itu kan at-tariq. Akan tetapi kita nggak bisa artikan tariq dalam kasus ini. Maka berarti kita bawa mananya kepada mana majazi, bukan mana hakikat. Fata'ayyan al-hamla 'ala al-majaz wa huwa imma qawlu ahli ijma' au ad-dalil alladhi li ajli ajma'u. Berarti di antara yang dua ini. Nah, wasani kata khosam, makna yang kedua ad-dalil li ajli ajma'u itu aula, lebih utama. Kenapa? Li quwwatil alaqati bainahu wa baina at-tariq. Karena alaqah dia yang ini, ad-dalil ini dengan at-tariq ini hakikatnya itu lebih kuat daripada alaqah yang ini kepada at-tariq. Katanya yang ini itu lebih kuat alaqahnya dengan at-tariq. Mana yang alaqahnya lebih kuat dengan hakikat, maka itu yang kita terima. Bicara kosong. Itu mana alaqahnya? Wa huwa qaulu kulli wahidin minhuma, masing-masing di antara keduanya at-tariq dengan ad-dalil itu sama-sama apa? Muwassilan ilal maqsid. Atau maksud itu tariq itu menyampaikan kita kepada yang kita tuju. Dalil juga menyampaikan kita kepada yang kita tuju. Sedangkan kalau qaul ahli ijma' itu belum tentu. Nah, makanya kita artikan dengan yang kedua ini dengan arti dalil dalam kata ghairu sabil, berarti ghairu dalil itu lebih utama daripada kita artikan dengan ghairu qaulil ahli ijma'. Wa ajaba al-musannifu bi anna sabil aidan yutlaqu 'ala al-ijma'. Dan tapi di sini Tuan Musonif juga membantah sabil juga itu diartikan dengan ini, berarti yang pertama qaulu ahli ijma'. Lianna 'ala lugha yutlaquna atau yatluqunahu 'ala ma yahtarahu al-insan bi nafsihi min qaulin aw fi'lin aw minhu qaul ta'ala qul hadhihi sabili. Wa idza kana kadzalika, maka kalau dia kayak gitu fahamluhu 'ala ijma' aula. Nah, di sini cuma berbeda pendapat. Kalau Tuan Musonif mengatakan kita maknai sabil dengan makna ijma', di sini itu lebih utama daripada kita maknai dengan makna ad-dalil. Kenapa? Li umumi faidati. Karena faidahnya itu lebih umum kalau kita artikan dengan makna ijma'. Fa innal ijma' yu'malu bihi mujtahid wal muqallid.
Wa amad dalil fala yu'malu bihi siwa al-mujtahid. Kalau ijma itu ya'malu bihi al-mujtahid al-muqallid, sedangkan kalau dalil itu cuma mujtahid doang. Maka kita bawa kepada mana yang lebih umum faidahnya. Makanya yang dimai dengan ijma itu lebih utama daripada dimai dengan dalil. Kemudian al-khamis yang kelima, la nusallim annahu yajibu ittiba'u sabilil mu'min fi kulli syai'. Katanya, kita enggak terima, kita wajib mengikuti sabilil mu'min itu pada kulli syai', pada semuanya. Bal fi sabilil ladzi saru bihi mu'minin. Akan tapi di mana tempat mereka yang membuat mereka itu jadi beriman. Berarti wa yadullu alaihi anna al-ayat al-karimah nuzilat fi rajulin irtadda. Karena ayat ini turun pada orang yang murtad. Makanya berarti di sini yang dimaksud itu adalah ittiba'u ghairu sabilil mu'minin itu adalah tidak beriman. Itu tarkul iman. Langsung aja wajibal musannif. Wajibal musannif bi annahu yalzimu hina izin an takuna mukhalafatu sabilil mu'minin hiya al-masyaqqah. Kalau begitu berarti mengharuskan dong mukhalafatu sabilil mu'minin hiya masyaqqah. Musyaqqah. Jadi musyaqqatu Rasul itu kan mukhalafatu sabilil mu'minin. Iya kan? Kenapa? Fa innahu la ma'na li musyaqqati Rasul alaihi salam illa tarkul iman. Tidak ada makna daripada membantah Nabi itu kecuali pasti dia itu tidak beriman. Wa summiya bidzalika liqaunihi fi syakkin. Syakkin itu pada belahan. Ai fi janibin wa Rasul fi syakkin akhar, pada belahan yang lain. Falau humila ala haza lazimat takrar. Maka kalau kita artikan dengan makna tarkul iman, berarti takror. Musyaqqatul Rasul itu tarkul iman. Ittiba'u ghairu sabilil mu'minin juga tarkul iman. Kalau kita artikan ittiba'u ghairu sabilil mu'minin dengan tarkul iman, berarti takror, pengulangan. Sementara takror itu abas. As-sadisu, bantahan yang tenang. Salamna tahrima ittiba'i ghairu sabilil mu'minin. Oke, kita terima haram hukum kita mengikuti selain orang mukmin. Lakin la nusallim wujuba ittiba'i sabilihim. Maka tapi kita enggak terima. Kita wajib mengikuti jalannya, sabil mereka, jalan mereka. Kita terima. Gimana maksudnya? Kita terima haramnya mengikuti selain sabil mu'min. Akan tapi kita tidak terima wajib mengikuti. Makanya di bawah dijelaskan wa qauluhum innahu la makhraja anha mamnu. Jadi tuan musannif yang mengatakan la makhraja anha itu tercegah katanya. Bisa kita keluar daripada haram dan wajib dan haram. Nah, bisa kita keluar. Di mana fa inna bainahuma wasithah, di antara keduanya itu ada perantara. Wa hiya an yatrukal ittiba aslan wa rasan. Itu dia mengikuti, dia meninggalkan mengikuti aslan wa rasan. Maksudnya itu adalah fala yattabi sabilal mu'minin wala sabila ghairihim. Berarti dua-duanya itu kita tinggalkan, gitu katanya. Maka tadi ini agak aneh juga makanya saya bilang di sini Tuan Imam Al-Baidawi itu membuat jadalnya itu terlalu berlebihan. Wal jawab anna tarkal ittiba bil kulliyah ghairu sabilihim aidan. Nah, makanya kalau kita meninggalkan ittiba secara kulli, secara menyeluruh, itu menunjukkan kepada ghairu sabilihim, berarti bukan jalan orang mukmin. Kalau antum mengatakan kita tarkul ittiba, kita enggak usah mengikuti siapapun, berarti antum tidak mengikuti siapapun, itu menunjukkan kepada antum tidak mengikuti sabilil mu'min. Tidak mengikuti sabilil mu'minin, karena antum tidak mengikuti siapapun kan? Berarti antum tidak mengikuti sabilil mu'minin. Itu kata Imam Al-Baidawi. Faman ikhtarahu li nafsihi faqad ittaba ghairu sabilin. Jadi orang yang memilih untuk dirinya berarti enggak ikut orang lain, berarti enggak ikut sabilil mu'minin. Kemudian langsung as-sabil. Salamna, kita terima wujubal ittiba, wajib kita mengikuti. Lakin la yajib fi kulli umur, enggak wajib kita ikuti pada semua perkara. Kenapa? Li'annahum law ajma'u ala fi'li mubahin. Karena seandainya mereka itu sepakat terhadap suatu perbuatan yang mubah, la yajibu mutabi'atihim ala fi'li. Yang tidak wajib kita ikuti mereka itu terhadap perbuatannya. Wa illa, kalau tidak begitu, lakana al-mubah wajiban. Berarti mubah doang ikut menjadi wajib. Wa idza lam yajib ittiba'uhum fil kull. Kalau kita tidak wajib mengikuti mereka pada semua, lam yalzim ittiba'uhum fima ajma'u alaih, maka tidak lazim kita mengikuti mereka pada apa yang mereka ijma'kan atasnya. Di jawazi an yakunal murad wa al-iman aw ghairihi mimma ittafaqna alaih. Pak, maksud ikhtirat yang ketujuh ini?
kita terima bahwasanya kita wajib mengikuti sabilihim. Akan tapi tidak wajib pada semua perkara. Seperti contohnya dalam masalah yang bukan mubah. Akan tapi kalau kita harus mengikuti pada semua perkara, berarti mubah jadi wajib. yang mubah itu menjadi ikut wajib dong. Gitu. Ini katanya. Apa jawaban daripada Imam Al-Badawi? Wajib al-musannif biqoulihi qulna katibai Rasul alaihi salatu wassalam. Sama seperti kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan takdirnya begini, jawaban daripada Imam ini. Wa takdiruhu min wajhin ahaduma anna ittiba'ahum fil mubahi aidon wajib. Ya kan? Kita ngikuti Nabi dalam yang mubah itu juga hukumnya wajib. Iya kan? Ya. Wa makna wujubihi, dan makna wajibnya dalam mubah itu wa ma qulnahu fil wujubi ittiba'i nabi fil mubah wa huwa i'tiqadu ibahatihi. Kita wajib meyakini bahwasanya sesuatu itu mubah. Wa an yaf'alahu ala wajhi ibahah, dan supaya dia mengerjakan dengan jalan al-ibahah, la ala jihatin ukhra, bukan dengan jalan yang lain. Kita yakini bahwasanya dia mubah. Asani anna qiyamat dalil ala wujubi ittiba'ihim bi kulli umur ka qiyamid dalil ala wujubi ittiba'i Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kulli umur. Nanti maksudnya. Jadi mendatangkan dalil yang menunjukkan kepada wajibnya mengikuti mereka pada semua perkara itu sama seperti adanya dalil yang menunjukkan kepada kita wajibnya mengikuti Nabi pada semua perkara. Kan kita wajib mengikuti Nabi pada semua perkara. Maka begitu juga wajib juga kita mengikuti ijma ulama itu pada semua perkara. Pada yang mubah kita ikuti dia mubah, pada yang haram kita ikuti dia haram, pada yang wajib kita ikuti dia juga wajib kayak gitu. Kemudian yang kedelapan, asamin la nusallim aidan anna mutaba'ata tajibu fil umur. Lagi kita terima di semua. Wa zalika li anna al-mujmi'in, karena orang yang berijma itu innama asbatul hukma al-mujma' alaihi bidalil. Mereka menetapkan hukum itu dengan dalil. La bi ijma'ihim, bukan dengan ijma' mereka. Lima sata'rifuhu anna al-ijma' mauqufun ala dalil. Karena sebagaimana yang kamu tahu bahwasanya ijma' itu kan bergantung kepada dalil. Tidak mungkin ada ijma' kalau tidak ada dalil. Nah, berarti di sini wahida izin panakul in wajaba alaina isbatu zalikal hukum. Kalau wajib kepada kita untuk menetapkan hukum itu bi ijma'ihim, dengan ijma' para ulama, la bidalil, tidak dengan dalil, kana zalika ittiba'an bi sabilihim. Kenapa? Karena ulama itu kan mereka sabilnya itu dalil. Kalau kita mengikuti ijma' mereka, tidak ikuti dalil, berarti ittiba'u li ghairi sabilihim, iya kan? Ya. Katanya. Masuk akal juga. Akan tapi kan ijma' itu bergantung pada dalil juga. Berarti kita ikuti ijma', kita ikuti dalil juga kan otomatis. Kayak gitu kan? Bukan berarti kita ikuti ijma', kita nggak ikuti dalil. Kita ikuti ijma' itu kita ikuti dalil. Nah itu makanya seperti Wahabi sekarang ini kan, kita ikuti ulama, jangan ikuti ini, jangan ikuti ini. Bukan menunjukkan kita ikuti mereka itu tidak ikuti dalil, langsung aja kepada sunnah Nabi katanya. Padahal kan ulama itu mengikuti sunnah Nabi. Dalil. Ya gitu kan. Ini kayak bantahan Wahabi lah. Wa huwa la yajuz. Kan ittiba'u ghairi sabilihim kan la yajuz. Maksudnya itu ittiba'u ghairi dalil. Itu la yajuz. Wa in wajaba isbatuhu bidalil, kalau dia wajib menetapkan hukum itu dengan dalil, kan tadi kalau kita wajib menetapkan hukum itu dengan ijma' mereka, berarti kita ittiba'u li ghairi sabilihim. Kenapa? Karena ulama itu sabil, itu dalil. Nah sekarang kalau kita wajib menetapkan hukum itu dengan dalil, bukan dengan ijma' mereka, lam yakunil ijma'u nafsahu dalilan mustaqilan. Berarti kalau kita ikuti dalil, berarti ijma' itu bukan dalil, iya kan? Yang independen. Wa huwa khilaful mudda'ah. Wa ajabal musannif, apa jawaban daripada Tuhan al-musannif? Anna ittiba'ahum, kita mengikuti mereka wajibun bi kulli syai'. Kita tetap wajib mengikuti mereka itu pada segala sesuatu. Illa ma khussa bidalil, kecuali apa yang ditaksis dengan menggunakan dalil. Wa hadhihi surah al-khussat bil ittifaq, dan surah ini bentuk ini sudah ditaksis sesuai dengan kesepakatan ulama, sesuai dengan ijma'. Li anna al-hukma, karena hukum itu qad subita bi ijma'ihim. Karena hukum itu kalau sudah ditetapkan dengan ijma' mereka, wa idza sabata, kalau sudah ditetapkan dengan ijma' mereka, fala yahtaju fi isbatihi ila dalilin akhar, maka kita kan nggak butuh pada dalil yang lain.
Berarti ini menunjukkan bahwasanya ikut ijma kita ikut dalil. At-tasi'u yang terakhir. Salamna ma qultum, kita terima apa yang kalian katakan. Lakin al-ayatu tadullu ala wujubi ittiba'i sabili kullil mu'minin, semua orang mukmin. Li'anna lafzul mu'minin jam'un muhalla bil alif wal lam fa yufidu al-umum. Wa kullul mu'minin hum al-mawjudun ila yaumil qiyamah. Kan semua mukmin itu yang ada sampai hari kiamat. Fala yakunu ijma'u ahli al-asli al-wahidi, maka tidak bisa menjadi ijma' pada satu masa itu, satu misalkan sahabat doang, hujjatun sebagai hujjah. Kenapa? Liqaulihim ba'dil ummah, karena mereka itu kan sebagian umat. Sementara yang dituntut itu adalah semua umat. Ya harus sampai hari kiamat. Wa ajabal musannif, di sini termasuk menjawab annal murada bil mu'minin hum al mawjudun fi kulli asrin. Yang dimaksud dengan mukminin dalam ayat itu adalah yang ada pada setiap masa, setiap asal, misalkan dalam sahabat, dalam tabi'in itu. Fa inna Allah Ta'ala lamma 'allaqal iqab 'ala mukhalifatihim. Jadi Allah ketika mengkaitkan adanya jahanam, ketika kita menyelisihi sabil mereka, zajron anha, berarti dia melarang darinya. Wa targhiban bil akhzi biqaulihim, dan menganjurkan kita untuk mengambil ucapan mereka, ijma mereka. Alamna atau alimna, kita mengetahui annal maqsuda huwa al-amal. Yang maksud itu adalah beramal. Fantafa ayyakunal murad jami'ul mu'minin al-mawjudin, maka nggak bisa kalau yang dimaksud itu adalah semua mukmin sampai hari kiamat. Kenapa? Li'anna la amala fil kiamat, karena tidak ada amalan pada hari kiamat. Udah selesai daripada 9. Nanti akan mendengarkan rekaman lagi aja kalau emang agak kurang paham, karena ini lumayan panjang ini perdebatannya. 9 lagi. Gimana dalil yang kedua dan ketiga? Kaset. Singkat, cuma 4 halaman aja. Ya kita selesai jam 7 nanti sholat asar. Ad-dalilan, ini dalil yang kedua dan dalil yang ketiga ala hujjatil ijma'. Qala as-sani qauluhu ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Adalahumullah. Di sini Allah mentakdir, membuat umat ini menjadi adil. Fatajibu ismatuhum anil khata'. Berarti kalau Allah menjadikan umat ini adil, berarti wajib dong Allah menjaga mereka dari al-khata', kesalahan. Qaulan wa fi'lan, entah itu ucapan ataupun perbuatan. Shagiratan wa kabiratan, entah itu dosa besar ataupun dosa kecil. Karena Allah mentakdir, mengadilkan umat ini, maka itu menunjukkan bahwasanya Allah pasti menjaga umat ini dari kesalahan bentuk apapun itu. Bikhilaf ta'dilina, berbeda dengan kalau kita yang mengadilkan. Kalau kita yang mengadilkan orang, bisa nggak kita menjaga orang itu dari berbuat kesalahan? Bisa nggak? Nggak bisa, karena takdir kita itu berbeda dengan takdir dari Allah. Kila, ini bantahannya. Al-adalatu fi'lul abdi. Adalah itu perbuatan hamba, adil itu perbuatan hamba. Wal wastu fi'lullah ta'ala. Sedangkan wastu itu, wasoto itu adalah perbuatan Allah. Maka berarti menurut Khosam di sini fayakunul wastu ghairal adalah. Berarti wasot sama adalah itu berbeda. Berarti ini masalah perbedaannya di sini. Kalau kata Imam Al-Bedawi, adil adalah sama wasot itu sama. Kalau kata Khosam, adalah sama wasot itu berbeda. Adalah itu fi'lul abdi, wasot itu fi'lullah, itu perbuatan Allah. Qulna, maka kita jawab, kata Imam Bedawi, fi'lul abdi fi'lullah ta'ala. Jadi perbuatan hamba itu juga perbuatan Allah, ala mazhabina, ala mazhabi al-Asy'ariyah. Jadi menurut Asy'ari, perbuatan hamba itu perbuatan Allah juga. Berarti kalau wasato itu perbuatan Allah, itu juga perbuatan hamba dong, ya kan? Gitu. Oke, kemudian dibantah udulu waktu syahadah. Kata Khosam di sini, mereka itu adilnya itu waktu syahadah. Berarti waktu syahadah di mana? Fil akhirah kan? Karena ayatnya mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Berarti di sana nanti orang-orang mukmin ini bakal menjadi saksi terhadap umat-umat sebelumnya. Berarti di sini dia itu menjadi adilnya itu pada waktu memberikan persaksian, itu pada hari kiamat.
berarti tidak di dunia dong. Sementara ijma itu di dunia. Qulna, maka jawaban dari imam, hina izin la maziyata lahum. Kalau keadilan mereka itu di akhirat, berarti apa dong apa kelebihan mereka dari umat yang lain? Kenapa? Fa innal kulla yakunu makazalik. Karena semua nanti di akhirat, semua umat itu di sana adil. Ya kan? Kalau antum mengatakan adilnya itu nanti di akhirat ketika menjadi saksi, lantas apa perbedaan atau kelebihan mereka dari umat yang lain? Kenapa? Karena umat yang lain nanti di akhirat juga adil. Ini kata Imam Al-Baidawi. Udah selesai daripada dalil yang kedua. Langsung aja yang ketiga, cuma satu. Asali sudah dalil yang ketiga. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tajtami'u ummati ala khata'. Umatku itu tidak mungkin sepakat terhadap kesalahan. Wa nazairu, dan begitu juga hadis-hadis yang seumpama dengan hadis ini. Itu banyak kan hadis yang seumpama, nanti di syarahnya. Fa innaha wa illam tatawatar, meskipun di sini hadis la tajtami ummati ala khata ini dia lafaznya tidak mutawatir, akan tetapi banyak yang seumpama dengan dia dari segi makna. Makanya lakin al-mushtarak bainaha mutawatir. Kesamaan di antara banyak hadis itu dia mutawatir. Nah, maksudnya di sini la tajtami ummati ala dhalalah ala khata di sini meskipun hadis di sini dia itu tidak mutawatir, akan tetapi ada banyak hadis yang sama dengan hadis ini. Misalkan hadis yang mengatakan la tajtami ummati ala dhalalah, atau hadis yang mengatakan yadullahi alal jamaah. Itu kan semua hadis yang senada dengan hadis ini dari segi mana, meskipun lafaznya berbeda. Wasyiatu, dan Syiah awwalu alaihi. Syiah ini bergantung alaihi atas apa? Atas ijma. Di sini Syiah itu bersandar atau berpaku dengan ijma juga. Kenapa? Listimalihi ala qaulil Imam al-Maksum. Maka tapi ijma menurut Syiah itu adalah qaul Imam al-Maksum. Sekarang kita baca syarahnya. Aqulu ad-dalilu tsani ala anna al-ijma hujjatun qauluhu ta'ala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa takriruhu anna Allah ta'ala adalah hadhihi ummah. Allah di sini mentakdir umat itu. Li'annahu ta'ala ja'alahum wasata, karena Allah menjadikan mereka wasata, adil. Bapak Qala Jauhari. Oke. Yang bawahnya aja. Wa li'annahu ta'ala allala zalika, karena Allah mentaklil yang demikian itu bikaunihim syuhada. Karena kan kenapa mereka itu dijadikan adil? Karena mereka bakal menjadi saksi pada hari kiamat. Makanya diilatkan dengan syuhada, dengan adil. Wasyahidu la budda wa yakuna adlan. Saksi itu memang harus adil. Wa hadza ta'dil al-hasilil ummah, dan ta'dil yang dihasilkan oleh umat ini wa in lazima minhu ta'dilu kulli fardin minha bidarurah. Meskipun kita harus mengadilkan per orangnya, katanya. Jadi supaya umat itu dikatakan adil, per orangnya itu masing-masing orangnya itu harus adil. Makanya baru semuanya dikatakan adil. La liqauni nafihi an wahidin mustalsiman li nafihi anil majmu'. Katanya kalau umat itu satu aja yang tidak adil, berarti menafikan keadilan daripada semua. Maka berarti semuanya masing-masing harus adil. Akan tetapi lakinnahu laisal muradu ta'dilihim bima yang faridu bihi kullu wahidin minhum. Akan tetapi di sini bukan maksudnya itu adalah harus mengadilkan masing-masing orang, bukan. Kenapa? Li'anna na'lam, karena kita tahu bidorurah khilafu. Kita tahu bahwasanya tidak semua orang itu kan adil kan? Kita tahu tidak masing-masing orang itu adil. Fata'ayyana ta'dilahum bima yajtami'una alaih. Maka kita tetapkan dong bahwasanya ta'dil mereka itu pada di mana tempat mereka itu ijma atau sepakat. Jadi paham maksudnya dalam kasus ini? Ya. Jadi dalam kasus ini untuk kita mengatakan umat itu adil, maka berarti masing-masing orangnya itu harus adil dulu. Karena kalau ada satu orang yang tidak adil, berarti menafikan keadilan dari semua. Akan tapi untuk kita mengatakan masing-masing orang itu adil itu tidak bisa, karena kita sudah tahu bahwasanya ada orang yang tidak adil. Kalau begitu, berarti adilnya cuma ini.
ta'dilnya itu pada ayyana ta'dilahum bima yajtami'un alaihi. Maka diadilkan oleh Allah itu di mana tempat mereka berjemaah, bukan pada semua orang. Bukan. Wa hina izin fatajibu ismatahum anil khata'. Maka kalau sudah begitu, maka wajib bagi Allah untuk menjaga mujtahid yang berijma ini dari kesalahan. Enggak mungkin salah. Qaulan wa fi'lan wa saghiratan wa kabiratan. Li'anna Allah Ta'ala, karena Allah tahu ya'lamu sirra wal alaniyah. Allah tahu yang sir dan yang jelas. Fala yu'addiluhum, maka enggak mungkin Allah di sini mentakdil mereka ma'irtikabihim ba'dal ma'asi. Kalau enggak mungkin Allah itu mentakdil mereka sementara mereka itu mengerjakan kemaksiatan. Sementara Allah kan Maha tahu sampai hari kiamat, sampai setelahnya. Berarti kalau Allah sudah takdil kepada mereka, maka ini menunjukkan berarti bahwa mereka itu terjaga dari kesalahan karena Allah yang mentakdil. Bikhilafi ta'dilina, berbeda dengan kalau kita yang mengadilkan orang. Fa innahu qad la yakunu kadzalik, kadang-kadang tidak bisa kayak gitu. Ya adam itla'ina 'alal batin, karena kita enggak tahu masalah batin, beda dengan Allah. Ya tahu adalah qasam biwajhain. Di sini membantah qasam dengan dua wajah. Ahaduhuma, salah satunya annal adalata filul abdi. Adalah itu kan perbuatan hamba kata qasam. Ya annaha ibaratun an ada'il wajibat, karena dia itu adalah itu ada ketika kita menunaikan kewajiban, wajibnya bil manhiyat, dan meninggalkan yang dilarang. Allah kayak gitu enggak kan? Adil itu cuma perbuatan hamba doang. Wal wastu fi'lullah, dan wastu itu perbuatan Allah. Liqauli ta'ala ja'alnakum ummatan wasata. Fayakunul wastu bairul adalah, berarti di sini wastu itu berbeda dengan adalah, tidak sama. Fala yakunu ja'luhum wasaton ibaratun an ta'dilin. Maka tidak bisa menjadikan mereka itu wasato, moderat, lantas itu menjadi mengibaratkan bahwasanya mereka itu ditakdil. Enggak bisa kayak gitu kata Qasam. Kenapa? Wa kaifa wal mu'ad, ada wa kaifa di sana? Ada. Wa kaifa wal mu'adilu, bagaimana mungkin? Wal mu'adilu, orang yang adil itu la yaj'alur rajula adalan. Mungkin enggak orang yang adil itu menjadikan orang lain adil? Enggak mungkin. Akan tetapi yang mungkin itu yukhbiru an adalati. Orang adil itu enggak bisa menjadikan orang lain adil. Kenapa? Karena orang lain berbeda kan? Haknya hak dia. Akan tapi orang lain mentakdil orang itu mungkin tujuannya itu adalah mengabarkan, mengasih tahu bahwasanya dia itu adil, bukan menjadikan dia adil. Nah, itu hal yang berbeda kata Qasam. Wa jawabuhu, jawabannya anna filal abdi min af'alillahi ta'ala ala mazhabi ahli haq. Ini mazhab al-Asy'ariyah. Lima taqarrara fi ilmil kalam anna af'alal abdi makhluqatun lillahi ta'ala. Asani, bantahan yang kedua, salamna anna Allah ta'ala adalahum. Kita terima Allah mentakdir mereka. Berarti dia terima bahwasanya adil adalah sama wasatu itu sama. Lakin akan tapi ta'diluhum liyashhadu 'alan nas yaumil qiyamah bi annal anbiya balaghuhum ar-risalah. Akan tapi takdir mereka di sini itu berlaku pada hari kiamat doang, di mana mereka yang menjadi saksi bahwasanya nabi-nabi itu sudah menyampaikan ar-risalah kepada mereka. Wa adalatu syuhud innama tu'tabaru waqta adai syahadah. Dan keadilan saksi itu kan dipandang kapan? Ketika dia menunaikan saksi persaksian. La qablaha, bukan sebelum dia bersaksi. Fatakunul ummah, maka ini menjadikan bahwa umat itu udulan fil akhirah ketika dia menjadi saksi, bukan sebelumnya. Berarti sebelumnya di mana? La fi dunia, pada sebelumnya. Jadi kata Qasam, keadilan itu dipandang ketika melakukan persaksian. Kalau persaksiannya di akhirat, berarti keadilannya itu di akhirat, bukan pada sebelum persaksian. Berarti di mana? Di dunia. Wa nahnu nusallimu. Apa jawaban daripada Imam? An-nasiyah kal ayat, di konteks ayatnya di sini dia dulu ala taksisi hazil ummah bitadil. Ini menunjukkan kepada mengkhususkan umat ini dengan adil, dengan ditadil. Wa taqdimihim ala ghairihim, dan mengutamakan daripada yang umat yang lain. Fa yata'ayyanu, maka menetapkanlah hamlahu ala dunya. Maknanya itu pada dunia, adil mereka itu di dunia, bukan di akhirat. Kenapa? Li'anna law hamalnahu 'alal akhirah, karena kalau kita artikan di sini dengan makna adil mereka di akhirat, lam yakun lahum maziyah, berarti mereka enggak ada kelebihan dong dengan umat yang lain. Kenapa? Li'anna kullal umam, karena semua umat di akhirat itu
idzaka udul. Semuanya di sana adil. Kalau mereka itu adil di akhirat doang, di akhirat itu semua umat itu adil. Lantas apa kelebihan umat ini dari yang lain? Nah, berarti ini menunjukkan bahwasanya berarti mereka adil itu di dunia, bukan di akhirat. Maksud umat lain tuh umat Musa, umat Daud gitu dah. Tahu? Hah? Maksud umat lain Iya. tuh umat Musa, umat Daud. Musa, Gitu ya. Daud dan semuanya, semua umat. Itu nanti kan kita mukmin itu akan menjadi saksi di hari kiamat bahwasanya Nabi itu menyampaikan dakwah kepada kita semua dan kepada mereka semua. Kita menjadi saksi di sana. Kalau kita mengatakan mereka itu adil di akhirat doang, enggak di dunia, Sama aja. nanti di akhirat orang Semua. adil semua. Akan tapi ini ada bantahan dari Imam Isnawi. Wafil jawab, dari jawaban Imam Isnawi ini nazar, ada perlu diperhatikan. Kenapa? Lianna Allah Ta'ala qad akhbara, Allah sudah mengabarkan an ba'di ahli al-mauqifi, sebagian ahli al-mauqif itu biingkarin ma'asi. Dia mengingkari, berarti enggak adil dong. Di akhirat nanti umat-umat itu ada yang mengingkari, aku nggak pernah berbuat maksiat wahai Allah. Ada juga yang mengatakan, wahai Allah, Nabi itu nggak datang kepada aku, iya kan? Ada umat-umat pada waktu itu yang kayak gitu. Berarti ini menunjukkan bahwasanya di akhirat itu Ada yang nggak adil. ada umat yang nggak adil, nggak semuanya adil. Gitu. Makanya ini dibantah apa namanya jawaban dari Imam Al-Biduri, ada perlu dikritisi. Bal al-jawab. Akan tapi jawabannya di sini, kritisnya ini ayakun al-adalatu la tathaqqaqu illa ma'at taqdir. Adalah itu tidak bisa terrealisasi kecuali adanya pembebanan syariat taklid. Sementara di akhirat itu ada atau tidak? Wala taklifa fid daril akhirah. Di sana itu tidak ada keadilan bagi yang lain. Aduh. Nah, langsung aja ke yang ketiga, coba. Asalis qaulu. Ya coba. Asalis, saya kayaknya bakal langsung ini, nggak bisa ngomong. Asalis, cuma saya ngajar 8 jam, biasanya saya 2 jam lah. 2 jam udah boleh. Asalis, ad-dalil asalis ala anna al-ijma' hujjatun qaul sallallahu. Apa dalil yang ketiga daripada ijma' itu adalah hujjah. Itu sabda Nabi yang mengatakan la tajtami'u ummati ala khata'. Umatku itu tidak mungkin mereka itu sepakat terhadap suatu kesalahan. Wa nazairu dan sampel-sampelnya yang seumpama dengan hadis ini. Minal hadis dari hadis-hadis yang lain. Ka qauli sallallahu la tajtami ummati ala dhalalah. Wa ka qaulihi sa'altullah ta'ala, aku minta kepada Allah alla tajtami ummati ala dhalalah fa'aqaniha. Maka Allah berikan aku. Maksudnya Allah enggak bakal membuat umatku sepakat terhadap dhalalah. Wa ka qaulihi lam yakunillahu liyajma'a ummati ala dhalal. Wa ruya wala ala khata' wa ka qaulihi yadullahi alal jamaah ila ghairi zalika. Ini kan semua dalil-dalil ini apa namanya, kesamaan makna itu satu. Itu sama-sama ismatul ummah anil khata'. Meskipun kata Imam ini fa inna hazil ahadis, hadis-hadis ini wa illam yatawatar, meskipun dia itu tidak mutawatir semuanya itu hadis ahad, kullu wahidin minha, masing-masingnya, lakin akan tapi al-qadrul mushtarak bainaha, kesamaan makna di antara semua hadis ini di mana? Wa huwa ismatul ummah, yaitu sama-sama menjaga umat, mutawatirun. Itu mutawatir li wujudihi fi hadhil akhbaril katsirah. Jadi di sini meskipun masing-masing lafaznya di sini itu tidak mutawatir, lafaznya akan tetapi maknanya itu semuanya sama, mutawatir. Kan ini banyak banget hadisnya. Kesamaannya itu sama-sama apa? Ismatul ummati ala khata'. Maka ini yang menjadi dalil bahwasanya apa namanya ijma itu adalah al-hujjah. Nah, tapi wahazad dalil sakitun fi katsirin minan nasakh. Dalil ini banyak, enggak ada dalam nusuh-nusuh yang lain. Nusuh daripada Minhaj Imam Baidawi. Dalam nusuh-nusuh lain kata Imam Isnawi banyak yang tidak ada ini dalil yang ketiga ini. Wada al-Amidi annahu aqrabu turuqi fi isbati kuni hujjatun qat'iyah. Di sini Imam Al-Amidi mengklaim bahwasanya ini jalan yang paling dekat untuk menetapkan kaunuhu wa kaunu ijma' hujjah itu seperti hujjah dengan hadis-hadis ini. Hujjah qat'iyah malah. Wa qala Ibnu Hajib al-istidlalu bi hasan, berdalil dengan hadis ini benar juga. Wa dha'afahu al-Imam, tapi Imam Ar-Razi di sini dia mendoifkan, berdalil dengan ini, mengatakan dia itu mutawatir maknawi. Faqala da'wa tawatur maknawi baik. Antum tadi
mengklaim bahwasanya hadis itu meskipun lafaznya itu tidak mutawatir, akan tetapi maknanya mutawatir katanya. Akan tetapi mengklaim bahwasanya mutawatir maknawi pada hadis-hadis yang tadi itu baik, jauh sekali. Kenapa? Li'anna la nusallim, kita nggak terima anna majmu' hazil akhbar balagha hadd tawatur. Kita nggak terima semua hadis ini sampai kepada derajat mutawatir. Famad dalil alih, apa yang menunjukkan kepada dia itu sampai kepada derajat mutawatir? Wa bi taqdirihi wa innama yufidu zuhur. Yaitu faidahnya cuma memberikan zuhur doang, jelasnya. Li'annal qadral mushtarak as-sabit, karena qadrul mushtarak kesamaan makna as-sabit yang tetap itu bil qat'i innama huwa sana'u 'alal ummah. Itu sama-sama memuji kepada umat. Ini memuji umat, bukan menjaga dari kesalahan. Wala yalzimu minhu, tidak melazimkan minhu ay minasana, dari pujian itu imtina'u al-khata. Jangan antum mengatakan bahwasanya dia di sini dia itu dipuji, kata Imam Al-Razi. Di sini mereka itu dipuji, bukan dijaga dari kesalahan. Jadi jangan antum artikan mereka dipuji lantas mereka dijaga dari kesalahan. Bisa jadi cuma dipuji doang, enggak sampai dijaga dari kesalahan. Ini kata Imam Ar-Razi. Fa inna tasrih, maka mendeklarasikan bimtinaihi, dengan dicegahnya mereka dari kesalahan, lam jarid fi kulli hadis, tidak ada dalam hadis-hadis ini, kata Imam Ar-Razi. Wa qad talakhasa al-adillah allati qalaha al-musannif innama yahsul istidlakan. Tapi kan sudah dikatakan tadi, berdalil dengan dalil yang didatangkan oleh musannif yang tadi itu, hadis-hadis itu hasan, itu bagus. In qulna innal ijma' zanni. Jika kalau kita mengatakan ijma' itu ada yang zanni. Kan ijma' itu ada ijma'ul qat'i, ada ijma' zanni. Berarti kalau kita pakai dalil-dalil yang tadi, berarti itu dalil daripada ijma' zanni, bukan ijma' qat'i. Kama sahahul imam wa tabaruhu wa qadahu kalamul amini. Lakin al-aksarun ala annahu qat'i. Tapi kebanyakan ulama mengatakan ijma' itu qat'i doang. Makanya dalalatul ijma' itu aqwa. Dalalah daripada ijma' itu lebih kuat daripada dalalatul Al-Qur'an wal hadis. Kenapa dalalah ijma' itu lebih kuat daripada dalalah Al-Qur'an dan hadis? Karena ijma' itu dia tidak bisa untuk salah artikan, nggak bisa. Kalau ulama sudah sepakat begini, nggak ada yang bisa merubahnya, nggak ada. Berbeda dengan Al-Qur'an. Al-Quran itu kan bisa ditafsirkan dengan tafsir yang nyeleneh atau menyeleweng, bisa kan? Begitu juga hadis, bisa kan? Nah, makanya dalalah daripada ijma' itu aqwa, itu lebih kuat daripada dalalah Al-Quran dan Al-Hadis. Kenapa? Karena dalalah dalam ijma' itu nggak bisa dirubah oleh siapapun. Nah, makanya ijma' itu diibaratkan sebagai benteng yang kokoh dalam Islam. Nggak ada yang bisa membantah ijma'. Kalau Al-Quran kan bisa ditafsirkan dengan tafsir-tafsir yang salah seperti yang dilakukan oleh orang Syiah, ya kan? Kalau ijma' mereka nggak bisa. Kalau ulama sudah sepakat mengatakan A, berarti semuanya itu harus A. Kalau ada yang mengatakan B, berarti mereka mukhalifatul ijma', langsung disalahkan. Syiah dan Syiah di sini awwalu, mereka bersandar atau berpangku atau anna Syiah zahabu berpendapat ila annahu yajibu an yakuna fi kulli zaman imamun. Harus ada pada setiap zaman itu, kata Syiah, yaitu seorang imam. Yang murun nas bin ta'at, itu yang merintahkan manusia untuk melakukan ketaatan. Wa yarda'uhum anil ma'asi, dan yang mencegah mereka dari berbuat maksiat. Ini kata Syiah. Wa zalika imam la budda an yakuna ma'suman, dan imam itu kata Syiah di sini harus maksum. Wa illa, kalau dia tidak maksum, laftaqara ila imam akhar. Karena kalau imam di sana itu dia tidak maksum, berarti dia bakal butuh kepada imam yang lain. Berarti kalau dia butuh kepada imam yang lain, lazimat tasalsul. Berarti dia nanti butuh pada ini kan kayak gitu. Faiza kana imam maksuman, kalau imam itu dia masuk, kata Syiah, kana ijma' hujjah, maka ijma' itu menjadi hujjah. Istimalihi ala qawlihi, karena ijma' itu mencakup kepada ucapannya. Ucapan siapa? Imamun maksum. Li'annahu ra'sal ummah, karena imam maksum ini dia yang menjadi apa? Petinggi daripada umat, katanya. Wa ra'isiha, dan pemimpin daripada umat. La liqaunihi ijma'an, bukan karena dia itu ijma'. Maka ini maksudnya itu adalah kalau seandainya umat itu terpecah belah menjadi dua pendapat, atau seandainya umat itu sepakat, kata Syiah, umatnya sepakat, akan tetapi imam maksum itu tidak sepakat dengan kesepakatan umat, maka yang dipandang pendapat siapa? Imam maksum tetap, meskipun umat itu sepakat terhadap suatu perkara.
Wa jawabuhu anna zalika mabniun ala wujubi mura'atil masalih. Yang tadi itu dibuat Imam Maksum itu kalau tujuannya itu untuk menjaga kemaslahatan satu yang diikuti, biar kemaslahatan itu bisa jalan kan. Kalau banyak yang diikuti malah terjadi percekcokan nanti kan. Salamna, kita terima, kata Imam Al-Baidawi. Ada Imam Maksum, kita terima. Lakin akan tapi ar-rad'u innama yuhsalu binasbi imamin zahirin fahirin. Kalau dalam masalah wujubu mura'atil masalih kita terima ada Imam Maksum, kita terima. Akan tapi ar-rad'u itu pencegahan innama yuhsalu binasbi imamin zahirin fahirin. Pencegahan itu diperoleh dengan mengangkat imam yang zahir, yang jelas dan fahirin dan perkasa. Harus imamnya itu imam yang jelas dan imam yang perkasa. Akan tetapi di sini wahum, sedangkan mereka Syiah itu yajuzuna ayyakuna khafiyan khamilan, membolehkan Imam Maksum itu tersembunyi atau tidak terkenal. Wa yujawizuna alaihi al-kazib, dan bahkan Syiah itu membolehkan Imam Maksum itu untuk berbohong dan ucapannya tetap diikuti sama mereka. Khaufan wa taqiyatan, itu entah itu dia berbohong karena takut atau karena waspada. Wa zalika kulluhu yunafil matlub. Semua ini yang dibolehkan oleh Syiah ini menafikan apa yang dituntut dalam ijma gitu. Itu kata Imam Al-Baidawi. Gimana? Cukup sampai sini? Satu baris. Oh, enggak ada ya? Udah selesai. Oh iya. Atau Tidak cukup. yang masalah yang kena berarti gak mau dibahas. Gak usah. Udah cukup. Alhamdulillah syahidah. Saya juga udah hampir mau tadi. Suara saya hampir mau habis. Ini di akhir cuma ada penjelasan masalah ini dibahas di ilmu kalam. Jadi bukan di sini. Iya, wahadir masalah mahalul ilmu kalam, falizalik lam yastabir musannif bil jawab anha. Karena pembahasan ini masuk dalam ilmu kalam sehingga tuan musannif itu tidak terlalu menyibukkan diri untuk apa? Untuk menjawab dari masalah ini. Alhamdulillah.